Wan, hidupin aja lampunya, kata dia kayak gitu. Jangan matiin aja, gue lagi asik begini gitu kan. Akhirnya dia bangun, dihidupin sama dia. Terus dia tiduran, gue bangun lagi, gue matiin. Tahu-tahu dia gini. Jadi dia tengkurap sambil gini nih, nyengkram ginian. Udah nggak kuat melek, nggak kuat lunglai lah gitu. Kita gotong ke mobil buat ke apartemen kan. Itu semua orang tuh di samping-samping itu ngeliatin semua. Nah, kita masuk semua ke mobil, terus Syafi begini di dalam mobil. Teh, itu teh di atas, amang-amang ngikutin. Kita lagi pada ngobrol, Syafi tiduran aneh. Tiduran begini nih. Dia ada kain tuh, kain panjang. Itu dari ujung kaki sampai ujung kepala ditutupin, dia begini. Iya. Tapi selonjoran begitu, kayak mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Nah, malam ini nih gue udah kedatangan satu narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di sebuah restoran nih di daerah Jakarta Utara. Jadi ada kejadian yang menimpa salah satu teman kerjanya atau sepupunya yang waktu itu kerja bareng di situ nih. Jadi langsung aja kenalan nama narasumbernya. Udah ada di sebelah gue, Bang Rizky. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ih, mantap. Ini cerita kejadiannya tahun berapa Bang? 2011. 2011. Itu restoran apa Bang? Restoran Chinese food. Chinese food ya. Dan ini lu yang ngalamin berarti kejadian itu nggak cuma lu doang. Rame yang ngalamin ya semuanya. Iya. Gila. Ini menimpa temen lu? Sepupu iya, kerja bareng ya berarti. Kerja bareng ya. Dan akhirnya ini gimana dia sepupu lu waktu itu? Ya akhirnya pas kejadian itu ya dia dijemput sama kakaknya pulang ke kampung halamannya gitu. Oh, langsung dijemput ya? Langsung dijemput. Dan lu setelah itu gimana? Resign. Jadi gara-gara kejadian itu resign. Langsung resign ya? Oke, ditahan dulu Bang ya ceritanya. Nah itu tadi perkenalan ya, sedikit perkenalan dari Bang Rizky ya. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang skip karena pasti bakal seru banget. Dan gue denger nih Bang, lu katanya punya channel YouTube nih. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Ya lumayan lah. Alhamdulillah. Itu channel YouTube tentang apa Bang yang lu buat? Sejarah sih. Sejarah apa tuh? Sejarah para sahabat Nabi gitu kan. Islam ya berarti ya? Islami, Sirah Islami namanya. Oke. Nama YouTube-nya apa? Sirah Islami. Sirah Islami. Nah, pokoknya sahabat lonceng nih jangan lupa mampir ke YouTube channelnya Bang Rizky karena dia baru buat. Jangan lupa bantu di subscribe juga nih yang suka dengan cerita-cerita Islam ya. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri karena tanpa kalian, gue dan teman-teman Lonceng Misteri atau tim Lonceng Misteri bukanlah apa-apa ya. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih bagi kalian yang udah dukung kita dengan subscribe atau like video-video kita sebelum-sebelumnya. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi sepertinya Bang Rizky ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Nah itu kejadiannya pas gua kerja di situ di tahun 2011 lah, baru lulus dari sekolah itu. Nah awal-awal gua kerja ya biasa-biasa aja, nggak ada kendala apapun gitu loh kan. Nah jadi restoran itu ada 4 lantai nih, ya kan. Lantai pertama buat customer makan biasa gitu kan. Oke. Lantai kedua dapur, lantai kedua gitu dapur. Emang agak lumayan luas tuh. Lantai ketiga, jadi naik ke tangga, kamar gua lurus dikit, ada kamar lagi nih, itu ditempatin sama orang Cina 3 orang. Oke, yang kerja di situ. Yang kerja di situ. Oke. Samping kamar orang Cina ada kamar mandi. Ya.
Nah, di lantai keempat jadi kayak apa ya bentuknya ya? Peluran gitu, tapi di atas nggak ada atap. Oh kayak iya kayak dak-dakan aja ya Dak-dakan. buat jemur kayak gitu. Tapi di situ belum nggak ada apa-apa. Di pojoknya ada kamar lagi. 2 orang, karyawan juga. Sampingnya gudang. Nah, itu kondisi restorannya tuh. Oke, kebayang gua. Ya, di daerah Pluit. Ya, Muara Karang. Wah, tahu gua. Tahu ya? Ya situ. Gua kerja di situ biasa-biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Sama sepupu gua. Nah, ya gua ceritain dulu kerja yang ada di situ tuh yang kerja gua, sepupu gua, ponakan sama temen orang Jampang Surade, Sukabumi. Nah, kenapa yang kerja di situ keluarga semua, saudara semua? Karena kakak gua jadi asisten ownernya. Oke. Gitu. Jadi masih saudara semua gitu yang kerjakan. Nah, udah. Suatu ketika gue lagi ngobrol dah tuh sama si Cepi di lantai 4. Yang dakan doang itu kan. Ngobrol jam 5 sore lah itu kira-kira. Nah, tahu-tahu dia masuk ke gudang samping kamar yang di lantai 4 itu. Dia masuk ke gudang, tahu-tahu dia keluar bawa pahat 2, besi pahat warna oranye 2 biji gitu kan. Apaan, Cep? Namanya Cepi. Apaan, Cep? Oh, bagus nih kata dia gitu kan. Gue simpen kata dia gitu. Oh ya udah. Nah, besok malamnya kita berempat nih di lantai bawah, lantai 1, tempat customer. Tapi posisi restoran tuh udah tutup. Nah, posisinya kita dikunci dari luar. Oke. Sama si owner itu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, kita nggak mungkin bisa kabur karena itu ya dikunci dari luar, pakai rolling door gitu kan. Itu nggak ngeri bang kalau dikunci di luar gitu, misal ada apa-apa? Dulu kita masih kecil, masih ya orang baru lulus sekolah, nggak ada kepikiran gitu-gituan. Maksudnya masih bodo amat lah gitu, masih cuek gitu. Itu masih ada genteng gitu kan. Jadi di lantai 2 itu ada gentengnya. Iya, lantai 2 ada gentengnya. Seandainya ada apa-apa gitu, nauzubillah gitu kebakaran, ya kita tinggal lewat genteng lari gitu, lompat gitu ya. Nah, kita lagi ngobrol berempat nih. Iya, berempat. Ngobrol, lampu mati. Emang posisi udah nggak ada kegiatan. Yang 3 orang Cina ini lagi pergi gitu, nggak tahu kemana. Kita ngobrol berempat ya kan. Minum biasa, bukan minum ituan. Ngerokok gitu kan. Nah, gua, Asep sama Misbah cabut ke kamar masing-masing karena udah jam 12 malaman itu. Cabut, gue pengen tidur lah, istirahat gitu. Nah, si Cepi ini masih ada di ruang itu. Maksudnya belakangan gitu dia perginya. Nah, pas gue di kamar, gue lagi teleponan tuh, lampu mati ya kan. Nggak berapa lama kemudian, 15 sampai setengah jam kalau nggak salah, Cepi datang. Wan, manggil gue Wawan karena gue kalau di keluarga dipanggilnya Wawan kan. Wan, hidupin aja lampunya, kata dia kayak gitu. Jangan matiin aja, gue lagi asik begini gitu kan. Akhirnya dia bangun, dihidupin sama dia. Terus dia tiduran, gue bangun lagi, gue matiin. Tahu-tahu dia gini. Jadi dia tengkurap sambil begini nih, nyengkram ginian. Begitu, tahu-tahu dia begitu kan. Gue panik dong, gue nggak pernah ngeliat orang yang kayak gitu pada saat itu. Emang gue nggak pernah ngeliat orang begitu pokoknya. Gue ke lantai 4, gue samperin si Asep sama Misbah karena emang di situ gue doang berempat dong. Kakak gue tinggalnya di apartemen. Sep, itu ngapa sih Cepi? Kenapa? Kata dia gitu. Udah sini, ikut. Gue ke lantai 3 tuh, ke kamar gue lagi kan. Cepi lagi. Ditanya masih Asep ini dong. Kata dia, iya saha. Sunda ya kan. Terus ngomong apaan Cepi? Ulah gangguin cu aing sia. Ngomong begitu si Cepinya kan. Siapa yang ngeganggu? Kata si Asep. Katanya, tos sabaraha poe aing di dieu. Nenjoan cu aing diganggu di dieu. Katanya gitu. Nah, siapa yang ganggu? Nggak ada yang ganggu, kata si Asep gitu kan. Gue pencet jempol kakinya dong, soalnya gue pernah tahu gitu.
Katanya kalau orang kesurupan itu kita pencet jempol kakinya dong ya kan, biar sembuh. Gue pencet sekuat tenaga, gue bacain apa aja yang gue tahu, tetep begitu. Terus sama si Asep, nah si Asep itu bisa tuh apa nanganin hal-hal yang kayak gitu, dia bisa tuh. Akhirnya dikeluarin kan, set keluar gitu. Kita mutusin pada malam itu tidur berempat di lantai 4. Oke. Iya, karena gue juga nggak berani dong tidur sama orang begitu. Nah posisi dia pas udah dikeluarin begitu pingsan tuh, cewek pingsan kan. Kita gotong ke lantai 4, pas udah di lantai 4 dia tiduran kan gitu. Terus dia gini, dia cerita tadi kata dia, pas gua mau naik sendiri dia Iya. ke lantai 3 gitu mau tidur, di tangga di lantai 3 apa lantai 2 gitu gua lupa, lantai 3 kalau nggak salah, ada abang-abang. Di situ dikunci dari luar dong, mustahil ada abang-abang di situ. Ya kan, abang-abang lagi duduk di tangga, duduk begitu tuh, kakinya sambil dikebawahin, dia duduk begitu. Cepi lewat, pas Cepi lewat dia begini, begitu aja ngeliatin mukanya si Cepi. Cepi kayak ya udah lewat aja biasa, karena dia sadar kalau itu bukan manusia. Oke. Ya kan? Sadar dia. Sadar lah. Makanya dia minta lampunya dihidupin, jangan dimatiin, karena dia habis ngeliat itu, ya kan. Nah, udah, tahu-tahu dia begitu lagi cerita begitu. Kopi, minta kopi. Oke. Akhirnya gue sama Misbah ke dapur lantai 2 tuh, gue ke dapur bikinin kopi, ya kan. Gue bikinin kopi sama Misbah. Nah udah selesai, gue kasih, diambil sama dia, dibanting kopi itu. Lu tahu kan pecahan kaca itu biasanya ya ada dong bling-bling gitu ya. Iya. Ini enggak, ini kayak kaca mobil yang pecah. Oh, pecah 1000 gitu ya? Iya kayak gitu. Tuh. Gila nih. Besok gua harus resign dari tempat ini. Gua gitu, maksud gua. Soalnya gua baru pertama kali ngeliat yang begitu-gitu kan. Gua telepon kakak gua, "Kak, Wan nggak bisa nih kerja di sini." "Ngapa sih emang?" kata dia. "Si Cepi kesurupan." "Kesurupan apaan?" "Ah biasalah, paling orang kesurupan paling begitu-gitu aja," kata dia gitu. "Nanti juga sembuh." Akhirnya malam itu gue tidur berempat, posisinya gini. Seingat gue ya, Misbah, Asep, gua, Cepi, Oke. ya kan. Gue tidur begitu. Si Cepi tidurnya begini, ngadepin gua. Posisi gue lagi takut sama dia. Posisi gua, dia ngadepin gue begitu. Terus gue liat, gila nih orang. Gue ngadep sana langsung kan tidur. Besok paginya gue kerja seperti biasa. Nah si Cepi ini diizinin buat nggak kerja kan. Nah pas gue lagi di depan disamperin sama Cepi. Dia duduk samping gue. "Wan, lu mau keluar ya?" kata dia gitu. "Ngapain lu? Sama gituan aja takut. Katanya lu bisa ngaji," kata dia gitu. Udah gue cuekin, gue aktivitas biasa tuh, ya kan, biasa kerja gitu kan. Jam 5 si Cepi nggak ada. Jam 5 tuh, jam 5 sore Cepi nggak ada. Kata kakak gue gini, "Cepi mana? Cepi mana?" gitu kan. Emang itu di restoran lantai 1, 2, 3, 4 nggak ada si Cepi. Akhirnya gue ke depan nyari nanya sama tukang parkir, "Bang, Cepi kemana?" "Nggak tahu, tadi jalan ke sono." Akhirnya gue cari, gue jalan kan. Nah kalau lu pernah ke Muara Karang, di samping kali deket Superindo ada kali gede tuh, kali gede banget. Iya, tahu gua. Ya. Lagi diem si Cepi di situ diri jam 5 sore, diem kayak gitu. Gue samperin, "Lu ngapain Cep?" "Lagi ketemuan sama cewek." Posisi waktu itu kita nggak mungkin kenal sama orang luar, karena emang kita ya udah di situ aja. Bangun tidur kita kerja, pulang kita dikunci dari luar, kita tidur di situ. Nggak mungkin kita bisa kenal sama orang di situ ya kan. Nah udah, akhirnya gue pulang deh tuh. Udah cepetan pulang. Tapi dia natap gue kayak,
orang sinis, terus ngejar gua. Ngejar lari pelan gitu kan, kata gua. Wah, gua dikejar. Gua lari, serius, sumpah gua lari itu. Demi Allah gua lari. Gua lari. Pas udah nyampe ke restoran, ada teh samping kali, nggak tahu lah ngapain. Nah, udah capek kayak gitu, kita makan dah tuh, biasa makan karyawan itu. Nah, posisi itu orang Cina udah ada gitu. Udah balik lagi yang 3 orang itu, karyawan Cina itu. Kita makan, aktivitas lagi kerja, jam 7 dia nggak ada lagi. Hilang lagi si Cepi. Cepi mana, Wan? Gue lihat ke lantai 3. Lantai 3 dia lagi tiduran di kamar gue tuh, lagi tiduran. Lagi biasa aja. Gue turun. Mana, Wan? Ada di atas, di lantai 3 lagi tidur. Panggil cepetan. Pas gue naik, ternyata belakang pada ngikutin. Kakak gue, Asep, Misbah, orang Cina itu pada ngikutin. Cepi lagi begini nih, tiduran sambil begini, sambil begitu. Wah, itu kita langsung, wah, belum berhenti nih yang dari kemarin nih. Sekuat-kuatnya tangan begini ya, gua giniin kena. Ini nggak bisa gua giniin nih. Tenaga gua lumayan gede juga, cuman ngelepas itu tangan buat biar begini, itu nggak kena sama tangan gua. Tetep begini. Di sampingnya kaca ya, kaca biasa. Ada cermin gitu ya? Iya, itu kalau misalkan dia lagi ngamuk begitu kehantam kaca, habis itu posisinya gitu. Terus dia ketawa-tawa nggak jelas lah kayak gitu, dikeluarin kan. Udah kejadian seperti biasa lagi. Besokannya yang punya restoran manggil dukun lah, bisa dibilang ya. Ya, orang dalam tanda kutip bisa lah ya. Iya kayak gitu, manggil dukun lah. Cek lah itu dukun, dia cek semua ruangan gitu kan. Kita di lantai 1 tuh semua. Posisi restoran sepi, nggak ada customer. Terus dia balik, dia ngomong gini, kalian semua Islam kan? Kata dia gitu. Islam, Pak. Kalian baca Al-Quran, jangan ditempatin doang ini, kata dia kayak gitu. Baca Al-Quran. Tapi buat sementara waktu, ini tempat jangan ditempatin dulu, kata si dukun itu. Katanya, kemana dulu kek, tidurnya di mana dulu kek. Akhirnya kita tidur semua di apartemen. Nah, udah dukun itu pulang, gua ke depan dong. Nah, posisi di Muara Karang itu, restoran semua tuh. Iya, ruko gitu ya. Iya. Nah, si tetangga gua nih, restoran juga, yang tukang masaknya, engkau keluar. Habis ada apaan sih? Kata dia kayak gitu. Si itu kok Cepi kesurupan, kata dia kayak gitu. Terus dia ketawa, katanya. Terus dia cerita gini, dulu pas lagi pembangunan ini resto, kata dia kayak gitu, ada kuli lagi bikin inian heksos yang di atas tuh, curubung asap. Jatuh meninggal di situ, jatuh meninggal. Nah, pantesan kata itu. Ya udah gua nggak pikirin dah tuh. Malamnya kita pulang ke apartemen gitu, di apartemen semua. Posisinya si Cepi udah nggak kuat melek, nggak kuat lunglai lah gitu. Kita gotong ke mobil buat ke apartemen kan. Itu semua orang tuh di samping-samping itu tuh, itu ngeliatin semua. Jadi kayak ngeliatin syuting gitu kan. Nah, kita masuk semua ke mobil, terus Cepi begini di dalam mobil. Teh, itu teh di atas, amang-amang ngikutin, kata Cepi gitu. Katanya terbang di atas ngikutin, amang-amang tuh apa ya? Abang-abang, ya. Abang-abang di atas ngikutin. Kata kakak gua, baca-baca Cep, istighfar, baca-baca terus kata gitu. Udah enggak bakal ngikutin dia. Sambil gitu aja bengong aja ya kan. Nah, pas di apartemen, kita semua lagi pada ngobrol nih. Ya kan? Cepi di depan di depan apa? Kamar mandi. Di depan kamar mandi itu ada kasur kecil, kasur lantai begitu kan. Dia tiduran di situ. Nah, dia lagi tiduran di situ. Tahu-tahu dia ngamuk.
Aing mau terima, ngomong begitu. Loh kita ke situ semua dong. Ngapa Cep? Aing mau terima. Aing dido. Bahasanya bahasa Sunda tapi gua lupa gitu bahasanya. Pokoknya bahasa Indonesia gini. Gua nggak terima. Gua dimarahin sama kakek-kakek. Si Cepi ngomong begitu. Kita makin bingung nih. Ini kemana nih arahnya nih? Aing dimarahin sama kakek-kakek. Balikan pahat aing. Pahat yang tadi Cepi ambil. Yang dua itu yang warna oranye. Balikin pahat gua katanya gitu. Pahat yang mana? Kata yang lain ngomong gitu. Pahat gua diambil sama anak ini. Katanya gitu. Terus gue bilang dong, oh iya, Cepi kemarin ngambil pahat pas sore-sore gue ceritain deh tuh. Katanya, yaudah, ntar dibalikin pahatnya, yaudah ya. Nah, udah, dikeluarin lagi, bisa ada tuh. Nah, kita ngumpul di ruang tengah semuanya, Cepi juga dikumpulin situ semua. Kita lagi pada ngobrol, Cepi tiduran aneh, tiduran begini nih. Tapi selonjoran begitu, kayak mayat. Tapi dia ada kain panjang. Itu dari ujung kaki sampai ujung kepala ditutupin dia begini. Ya ampun. Wan, kata kakak gue, itu Cepi liatin. Gue buka, lagi begini nih. Gitu. Kata gue, bocah ini benar-benar dah. 2 hari, 3 hari gitu gue lupa. Begitu 2 hari. Gitu. Set begitu kan. Kita anuin dong. Kita pegangin kakinya. Udah berasa itu bukan dia soalnya. Kita pegangin kakinya semua, tangannya berontak dia. Aing kuat, ngomong begitu. Pokoknya bahasa Indonesia gini. Nggak ada yang bisa ngeluarin gua dari sini. Kata dia kayak gitu. Tapi dia pakai bahasa Sunda. Nggak ada yang bisa ngeluarin gua dari sini. Gua kuat. Itu kita pegangin tuh. Nah, pada saat itu pacarnya kakak gue itu ada di situ. Oke. Iya, maksudnya di situ nggak ada yang gede, kecil-kecil semua, umuran masih belasan tahun lah. Maksudnya biar ada yang jagain gitu, dia ada. Dibaca nama dia di kupingnya kencang banget. Wah, gua nggak ngerti baca apa itu. Gua kuat, gua ambil pegang begitu. Katanya, ya udah gini aja katanya. Kasihan anak ini katanya. Jangan diginiin terus, kasihan. Katanya. Ya udah, rokok. Tapi habis ngerokok keluar ya. Iya. Ya udah, dia duduk pantai. Akhirnya dia maunya rokoknya super. Maunya super itu. Oke. Akhirnya gue sama kakak gue keluar gitu kan. Nyari rokok. Nah, udah gue kasih sebatang. Dia sambil duduk begini nih. Sambil megangin rambut begitu. Gue kasih sebatang. Dia ambil sama dia. Gitu. Dia ambil. Pokoknya dia minta semuanya tuh sebungkus. Disuntut sama dia 3 batang. Set. 3 sekaligus tuh ya? 3 sekaligus. Set. Gitu kan. Terus sambil motot gini. Itu barahnya dimatiin di lidah. Gini. Kayak mau menunjukkan kekuatan dia. Gitu. Kopi. Bikinin kopi dong. Kopi. Sambil ngerokok. Saat rokok habis. Mana jalan keluar? Tapi bahasa Sunda. Mana jalan keluar? Tapi kita pegangin nih. Tangan kanan, kiri. Pegangin. Jadi pintu apartemen itu apa ya? Teralis besi gitu. Pintu, terus pintu teralis gitulah. Kita buka pintunya. Ditendang sama dia sekencang-kencangnya teralis itu. Buah! Itu penghuni apartemen pada keluar. Ada kisar 3 sampai 5 orangan lah keluar. Security ada di ujung. Ada sekitar 8 security. Emang lagi jaga malam kayaknya, apalagi apa sih namanya ya kalau security itu ya? Apel, lagi apel malam. Nyamperin security lari karena dengar suara itu kan. Apa nih? Kayak gitu. Ini Pak kesurupan. Terus si Cepi ini katanya, mana jalan keluar? Udah itu tinggal ke sono keluar. Cepi ini mau lari. Set,
Lu mau kemana? Gua mau bawa anak ini. Gitu. Itu satpam semuanya kita megangin Cepi semua. Tapi masih bisa berontak itu orang. Tenaganya emang wah parah. Buat. Katanya. Kita bacaan semua kan. Udah keluar tadi katanya mau keluar. Janjinya mau keluar kan gitu. Ya udah. Aing keluar. Assalamualaikum. Ngomong gitu dia kan. Udah. Akhirnya keluar. Masuklah kita tuh semua. Makasih ya Pak, makasih udah satpam udah balik, kita masuk. Udah Cepi keadaan lemas nih ngomong gini. Teh, katanya. Cepi tadi dianterin ke sini sama cewek, kayak gitu. Tadi pas semuanya ke apartemen, Cepi masih di restoran. Padahal kan Cepi sama kita naik mobil. Oke. Cepi masih masih di restoran di kamar mandi. Ternyata emang tempatnya itu di kamar mandi. Oh iya gue lupa. Dukun itu ngomong, yang dukun tadi tuh. Tempatnya di kamar mandi. Dia ngomong gitu. Masih orang ini ya yang meninggal ini. Iya. Cepi tadi di kamar mandi sama cewek. Cantik banget kata dia kayak gitu, pakai baju Cina. Nah, pas gue tanya-tanya lagi ternyata yang dia temuin di kali itu ya itu cewek itu. Tuh kayak gitu. Kata ceweknya baik banget kata kayak gitu. Nah, Cepi dianterin sama dia ke sini. Nah, kemarin juga katanya Cepi seharian main sama Aki, kayak gitu. Main sama Aki. Terus yang ngobrol sama gue siapa siang-siang gitu. Jadi kan Cepi ngomong yang tadi itu. Lu ngapain takut kayak gitu. Iya. Cepi diajak main sama Aki katanya ngangon kebo gitu kan di kebun. Katanya si Aki nggak terima katanya ngelihat Cepi digangguin sama amang-amang katanya gitu. Jadi pemilik dari pahat itu nggak terima kalau pahatnya diambil sama si Cepi. Yang punya pahat ini yang lagi benerin exhaust meninggal. Ya gitu ceritanya begitu. Nah setelah itu kakaknya ditelepon nih, kakaknya si Cepi buat jemput dia kan besok pagi karena emang kondisinya udah nggak memungkinkan buat dia kerja karena emang 3 hari loh itu dia kondisi kayak gitu ngeluarin tenaga apalah. Akhirnya abangnya datang buat ngejemput dia kan sama si enciknya emang disuruh pulang juga, maksudnya disuruh istirahat gitu kan. Pulang dah tuh dia besok paginya. Udah akhirnya gara-gara kejadian itu ya gue resign dari tempat itu. Lu takut juga tuh, ngeri juga. Ya gimana lu, gue gini sampai sempat gue di satu momen gitu gue kamar mandi karena gue keinget-inget kata si dukun itu jangan tempatin kamar mandi, dia tempatnya di kamar mandi katanya gitu. Gue sampai tuh masuk kamar mandinya nggak gue kunci, gue ablakin gitu, biarin dah gue diliatin sama siapa aja. Iya, yang penting gue nggak takut gitu. Gara-gara itu gue resign perkara itu. Udah gitu kan posisi gue waktu itu masih ya kisaran berapa ya 18-16 tahunan lah, sekecil banget gitu. Ini berarti sampai sekarang pun saksi hidupnya saksinya masih ada, masih berhubungan baik sama lo ya bang ya? Sepupu masih banget sama sekarang masih. Dan nanti jika mereka nonton nih, mereka pasti recall lagi nih kenangan-kenangan ini. Iya. 2011 kan udah cukup lama banget. Iya. 11 tahun. Iya. Dan juga emang dia cerita akinya itu. Nah makanya dia tuh kenapa ulah gangguin cuaing katanya gitu kan. Jadi kakeknya itu sengaja datang ke situ. Menurut si Cepi nih ceritanya gitu kan. Dia datang dari kampung lah ibarat gitu, Jampang ya kan. Yang semasa hidupnya emang jawara lah gitu kan, orang tahu sendiri Jampang itu wah banyak lah orang-orang yang bisa begitulah. Sampai si Cepi pun pernah cerita sama gue di malam-malam tengah malam gitu dimandiin di air terjun buat ngisi ilmu-ilmu kayak gitu. Jampang nih daerah tadi kota
Sukabumi. Ujung Genteng. Ini terkenal ya. Terkenal Ujung Genteng. Sukabumi, Jampang ini terkenal dengan mistisnya berarti ya. Iya. Karena emang bokap gua asli sono, asli Jampang. Jadi gua keturunan Jampang masih gitu. Dan gua tahu orang-orang situ masih ya lumayan lah, masih yang pakai gitu-gituan banyak gitu. Gila. Dan sampai sekarang nih Bang, itu si Cepi sekarang gimana kabarnya? Baik, masih baik. Masih ya biasa normal gitu. Dia tinggal di mana? Di Jampang. Di Jampang. Oh, berarti nggak kerja di sini? Enggak, udah enggak. Mungkin kalau dia ada di sini bisa kita ajak cerita nih. Bisa, iya. Ceritain versinya dia nih, ya kan? Makanya pas udah lama udah kita nggak kerja, Cepi datang ke sini, gue ledekin. Cep, gimana tuh tukang bangunan gitu kan? Lu, oh iya gue lupa, itu tukang bangunan orang pas lagi kesurupan gitu. Dia kan kita tanya nih, katanya emang tinggal di mana, orang mana gitu. Ini boleh nyebutin ya tempatnya ya? Nggak apa-apa. Iya. Orang Bogor, kata dia kayak gitu. Pertanyaan gue ledekin, itu gimana sih tukang bangunan? Lu, kata dia kayak gitu. Mungkin ada yang dia ingat, ada yang dia lupa juga kayak gitu. Itu sih. Tapi gue nggak banyak nanya juga masalah emang lu gimana sih yang kejadian yang dulu. Terus dia datang ke Jakarta, gue tanya-tanya nggak banyak juga yang gue tanya gitu. Cuman gue ledekin aja. Kayaknya yang gue tangkap berarti ceritanya emang dari tempatnya udah angker ya. Iya. Dan ada trigger dari dimana si jagain si Cepi ini dalam tanda kutip ya, tapi Iya. jadi bentrok. Bentrok. Yang gue tangkep sih. Bener. Ya kan? Iya. Kejadiannya itu yang bisa terjadi. Soalnya tadi ada, gue nggak terima diomelin aki-aki. Iya. Itu. Ada trigger di situ yang bikin ini tuh kejadian. Iya, gitu. bentrok. Dan sampai sekarang restorannya masih ada. Terakhir kapan? Terakhir pas gue pernah ke Muara Karang tuh karena jadi apa ya? Kayak ekspedisi begitu apa? Barang-barang gitu ya. Iya, udah nggak ada restoran. Udah nggak ada. Berarti ruko-ruko di situ udah nggak ada ya? Iya. Udah nggak ada. Rukonya ada tapi restorannya udah nggak jadi restoran gitu. Oh, restorannya udah nggak jadi restoran. Iya. Gila. Muara Karang, Pluit. Dan lu berarti berapa lama total di situ, berapa hari? Cepat. 2 minggu gua kerja di situ. Gara-gara kejadian itu gua resign. Iya. Dan sebelumnya yang Cepi ngalamin ini nih Bang. Ada nggak kejadian-kejadian lain? Maksudnya ini kan kejadian emang triggernya di Cepi. Sebelumnya pun ada nggak kejadian yang dialamin orang tinggal? Nggak ada, bener-bener nggak ada. Berarti emang triggernya si Cepi ini ya. Gue berani Bang. Gue tuh orangnya awal-awal gue tuh pemberani gitu, sama gitu-gituan biasa aja. Gue ke dapur, gue ke berani. Pas udah kejadian itu udah gue down langsung ya. Down. Soalnya pas depan mata gue banget itu kejadian kayak gitu. Gila sih. Iya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Rizky ya. Kayaknya sahabat lonceng yang udah nonton video dari awal sampai habis, tulis di kolom komentar ya gimana pendapat kalian. Dan bagi kalian nih yang ingin mampir-mampir ke YouTube-nya Bang Rizky, jangan lupa ya pokoknya mampir dan dibantu subscribe-nya ya. Itu Siro Islami. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Dan thank you banget nih Bang Rizky udah cerita-cerita di Lonceng Misteri, udah datang jauh-jauh dari daerah Keranggan. Rumah di mana sih? Pondok Gede. Pondok Gede, oke. Udah thank you banget nih Bang ya udah cerita-cerita, serem banget ceritanya, jadi gue juga sampai merinding banget. Dan pokoknya sahabat lonceng yang ingin jadi narasumber datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri ya, bisa langsung DM aja situ Kak mau cerita. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Rizky juga izin pamit. Bye bye.